Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan DLH Kabupaten Magelang. Ini harapannya Bapak Ibu bisa ini Pak, membangun ketahanan iklim berbasis masyarakat melalui program Kampung Iklim. Kalau ngatur yang sederhana mawon nggih, biar mudah dipahami. Kampung Iklim itu apa? Ceritanya, ceritanya next Mas, next. Jadi ceritanya kita ini kan berada di satu kondisi di mana alam ini sudah mulai berubah. Kalau dulu mungkin Borobudur itu umumnya adem, gitu. Saat ini mulai sumuk, wis mulai gerah, wis mulai panas. Dulu mungkin air di tempat Bapak Ibu melimpah. Sekarang sudah mulai banyak keluhan. Kemarin malah ada satu desa laporan, Pak, kami ada 6.000 kakak kekurangan air. Waduh, 6.000. Iya caranya 6.000. Karena emang satu keluarga mau dikirim sak galon pun rampung gitu, 6.000. Nah itu nek kekurangannya bertahun-tahun kekurangan terus pripun? Masa dadak dijak transmigrasi? Kan gitu ya. Jadi ternyata permasalahan lingkungan di sekitar kita itu bukannya makin berkurang tapi makin bertambah. Kira-kira apa Mak? Masalahnya apa? Apa karena kita tanpa disadari, sengaja atau tidak, kita itu termasuk orang yang suka membuat kerusakan. Contohnya apa? Wit-wit dhuwur sing biyen enak nggo ngiyupi gitu, sejuk enak nggo nongkrong, saat ini gampang ditegur, gampang didol. Menebak tanpa menanam kembali. Padahal nek menanam ini nunggunya berapa bulan Pak? Wow, 20 tahun gitu. Bahkan yang Bapak Ibu sekarang nikmati pohon-pohon yang gede-gede itu bukan yang nanam, bukan Bapak Ibu, kemungkinan besar mbah-mbah yang dulu. Nah, sekarang apa yang sudah kita lakukan untuk anak cucu kita? Ya kan wis tak waris kayak tak ono sepeda motor siji gitu ya. Ono pit ondel siji ngoten nggih. Warisan lingkungan apa yang sudah kita wariskan kepada anak cucu kita? Nah, Proklim ini adalah sebuah gerakan bersama-sama dalam rangka melakukan aksi Bapak Ibu. Jadi Proklim itu bukan dom-dom duit atau dom-dom piala, enggak. Proklim ini ingin mengetuk kita semua tanpa kita terkotak-kotak oleh urusan kita masing-masing. Kenapa? Karena urusan lingkungan adalah urusan kita semua, nggak peduli agamanya apa. Lurus betul? Nggak peduli jenengan ini warga RT pinten, nggak peduli jenengan ini wong alim, wong jahat, podo mawon. Nek kena kekeringan ya kekeringan sedoyo. Atau jenengan sadarnya setelah bencana datang? Biasanya ngaten. Menungso ki nek ana sing keli meninggal, terus dadi berita baru heboh. Rapat pun paling isine mung nyalah-nyalahke. Gitu. Iki salah sapa? Paling enak kadang nuduh salah pemerintah. Salah pemerintah kudune ngene. Jadi nanti kita belajar mencari solusi itu dari tangan kita sendiri dulu Bapak Ibu. Jangan kita terbiasa nuding orang dan jangan terbiasa tangan selalu di bawah. Opo-opo nek ana kegiatan, nah gitu. Maaf Bapak Ibu, rawuh ten mriki badhe nyukani sumbangan opo? Yaitu bedane kalih ten prapatan nggih napa gitu. Nah, jadi kita harus gagah, kita harus bisa berdikari dulu, swadaya dulu, baru nanti insya Allah bantuan akan datang. Itu strateginya. Lanjut Mas, next. Nah ini Proklim, ini hari ini, jam ini di Jakarta sana sedang ada penganugerahan yang langsung itu untuk yang lestari. Proklim lestari itu yang level tertinggi. Sing Proklim utama tapi sudah berkontribusi untuk mengajak 10 lokasi lain. Iku jenenge Proklim lestari. Nek sing utama niku sing penting aksi-aksi ini sampun saya ngoten. Langsung Mas. Kita modal gerak cepat lanjut. Terus nah ini sebentar yang sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu, nek dulu sebelum 2014 jenengan itu nek dari desa kumpulan itu selalu nunggu nyadong seko kabupaten, seko provinsi dan seko nasional. Ada bantuan apa dulu gitu. Nah, tapi setelah ada dana desa 2015 ke sini gitu, itu jenengan pun buatan malih ngaten
tapi menggunakan dana di mana satu desa kira-kira itu 1 miliar per desa per tahun. Tapi 5 tahun terakhir ini biasanya desa-desa itu masih asik semeni kasih program desa apa Pak? Nyemen mriko, kata nggih. Nah, mulai tahun ini rada bingung. Karena ning desa niku paling gampang ngukure kan nyemen iso dimeteri Mas, dalane dawane pirang meter niku laporannya gampang Mas. Lah, padahal sebenarnya Bapak Ibu, lahirnya Undang-Undang Desa itu salah satunya dari Magelang. Cuma tidak tercatat dalam sejarah. Saya ikut menyaksikan proses itu sejak 2003 sampai 2007 di Sambak Kajoran Magelang. Itu awal-awal Undang-Undang Desa. Yaitu apa? Mendorong masyarakat berdikari di desanya, otonomi desa. Jadi ya, masyarakat desa memikirkan desanya dan membangun di wilayahnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Jadi nek desa ini misalnya dengan budaya, ya budayanya ben tetap diuri-uri. Kalau desanya itu memang ini kerajinan ekonomi, ya itu yang diangkat. Kalau desanya itu kawasan konservasi, ya konservasi itu yang jadi utamanya. Jangan jenengan latah, imanku biopori kabeh gitu. Kita lihat kemanfaatannya. Jadi ono bantuan berarti imanku ya itu lihat dulu untuk apa. Nah, Undang-Undang Desa, dana desa itu Bapak Ibu sekarang fisik sudah oke. Tahap berikutnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi. Terus jenengan saat ini mulai krungu kata-kata sok do ngomong bumdes gitu. Nah, itu maksudnya orang-orang latah terus pokoknya tiap desa gawe bumdes yang akeh, difoto enggak kayak gitu. Itu istilahnya mendorong masyarakat desa itu latihan berwirausaha tapi berkelompok. Nah, zaman Orde Baru dulu sebutannya bukan bumdes. Apa itu? Koperasi, tapi sekarang nek nyebut koperasi kan kurang tren. Istilahnya diganti bumdes. Peduli agamanya apa? Lha sebutan nggak peduli jenengan ki warga RT pinten, nggak peduli jenengan ki wong alim wong jahat padha mawon. Nek kena kekeringan ya kekeringan sedoyo. Atau jenengan sadarnya setelah bencana datang biasanya ngaten menungso ki nek ana sing keli meninggal terus dadi berita baru heboh. Rapat pun paling isine mung nyalah-nyalahke gitu. Iki salah sopo? Paling enak kadang nuduh salah pemerintah. Salah pemerintah kudune ngene. Jadi nanti kita belajar mencari solusi itu dari tangan kita sendiri dulu Bapak Ibu. Jangan kita terbiasa nuding orang dan jangan terbiasa tangan selalu di bawah. Opo-opo nek ana kegiatan gitu. Maaf Bapak Ibu rawuh ten mriki badhe nyukani sumbangan apa? Yaitu bedane kalih ten prapatan nggih napa gitu. Nah, jadi kita harus gagah, kita harus bisa berdikari dulu, swadaya dulu, baru nanti insya Allah bantuan akan datang. Itu strateginya. Lanjut Mas, next. Nah, ini proklaim, ini hari ini, jam ini di Jakarta sana sedang ada penganugerahan yang langsung itu untuk yang lestari. Proklaim lestari itu yang level tertinggi. Sing proklaim utama tapi sudah berkontribusi untuk mengajak 10 lokasi lain. Iku jenenge proklaim lestari. Nek sing utama niku sing penting aksi-aksi ini sampun sae ngoten. Langsung Mas. Kita modal gerak cepat lanjut. Terus nah, ini sebentar yang sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu, nek dulu sebelum 2014 jenengan itu nek dari desa kumpulan itu selalu nunggu nyadong seko kabupaten, seko provinsi dan seko nasional. Ada bantuan apa dulu gitu. Nah, tapi setelah ada dana desa 2015 ke sini gitu, itu jenengan pun buatan malih ngaten, tapi menggunakan dana di mana satu desa kira-kira itu 1 miliar per desa per tahun. Tapi 5 tahun terakhir ini biasanya desa-desa itu masih asik semeni kasih program desa apa Pak? Nyemen mriko, kata nggih. Nah, mulai tahun ini rada bingung. Karena ning desa niku paling gampang ngukure kan nyemen iso dimeteri Mas, dalane dawane pirang meter niku laporannya gampang Mas. Lah,
Padahal sebenarnya Bapak Ibu, lahirnya Undang-Undang Desa itu salah satunya dari Magelang. Cuma tidak tercatat dalam sejarah. Saya ikut menyaksikan, cuma tidak tercatat dalam sejarah. Saya ikut menyaksikan proses itu sejak 2003 sampai 2007 di Sambak Kajoran Magelang. Itu awal-awal Undang-Undang Desa. Yaitu apa? Mendorong masyarakat berdikari di desanya, otonomi desa. Jadi ya, masyarakat desa memikirkan desanya dan membangun di wilayahnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Jadi nek desa ini misalnya dengan budaya, ya budayanya ben tetap diuri-uri. Kalau desanya itu memang ini kerajinan ekonomi, ya itu yang diangkat. Kalau desanya itu kawasan konservasi, ya konservasi itu yang jadi utamanya. Jangan jenengan latah, menurutku biopori kabeh gitu. Kita lihat kemanfaatannya. Jadi orang-orang bantuan berarti menurutku ya itu lihat dulu untuk apa. Nah, Undang-Undang Desa, dana desa itu Bapak Ibu sekarang fisik sudah oke. Tahap berikutnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi. Terus jenengan saat ini mulai kurung kan kata-kata sok ngomong bumdes gitu. Nah, itu maksudnya orang-orang latah terus pokoknya tiap desa gawe bumdes yang akeh, difoto enggak kayak gitu. Itu istilahnya mendorong masyarakat desa itu latihan berwirausaha tapi berkelompok. Nah, zaman Orde Baru dulu sebutannya bukan bumdes. Apa itu? Koperasi, tapi sekarang nyebut koperasi kan kurang tren. Istilahnya diganti bumdes.